wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Henzidarnia. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika jenjang kelas 8, itu tentang statistika. Dengan poin pertama itu ada menganalisis data. Saya harap anak-anak bisa mengikuti pelajaran ini sebaik-baiknya dan memahami setiap penjelasan dari materi ini. Setelah mempelajari materi, siswa diharapkan dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Baiklah, pada kegiatan kali ini, kalian akan mempelajari cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan tabel atau diagram. Sebelumnya, saat kelas 7, kalian sudah belajar tentang pengumpulan data pada materi statistik, itu ada di semester 2 atau semester genap. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang menganalisis dan kelanjutannya dari materi yang ada di kelas 7 terlebih dahulu. Baiklah, di sini ada menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu, atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk yang disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistik. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram, sehingga mempermudah kita untuk menganalisisnya. Nah, sekarang coba perhatikan diagram batang hasil perikanan tahun 2003-2008 ini. Sini ada tahun dan jumlah dalam ribuan ton. Kita perhatikan terlebih dahulu. Pada tahun 2003, nah di sini 2003, cara melihatnya seperti ini. Di sini 2003, kita lihat berapa banyak hasil tangkapannya. Berada pada angka 3, berarti sedangkan satuannya adalah ribuan ton. Berarti pada tahun 2003, penangkapan ikan yang dihasilkan adalah sebesar atau sebanyak 3.000 ton. Pada tahun 2004, ini diagram batangnya dan berada pada titik 2. Berarti pada 2004, ini yang dihasilkan adalah sebanyak 2.000 ton 2005 sampai di titik 4. Berarti pada tahun 2005 setangkapan ikan itu sama dengan 4.000 ton. Pada tahun 2006 kita lihat di sini. Ini garisnya di sini, berarti di antara 2 dan 3. Berarti di sini ada 2,5 atau 2.500 ton pada tahun 2006. Sedangkan pada 2007 mengalami kenaikan ya. Sini di angka 5, berarti pada tahun 2007 mencapai 5.000 ton. Pada tahun 2008 berada di angka 4, berarti dia mencapai 4.000 ton. Dari diagram di batang di bawah diperoleh bahwa terendahnya dicapai pada tahun 2004 dan yang tertinggi pada tahun 2007. Dan kenaikan tertinggi yang kita bisa lihat di sini adalah tahun 2006-2007 ya, dari sini. Nah, berapa kenaikan tertingginya? Satu skala ini dia ada 1.000, 2.000 dan setengahnya, berarti 2.500 ton kenaikan tertingginya. Selanjutnya, perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamaju. Nah, silakan anak-anak perhatikan. Pada tahun 2001, kelahiran bayi itu mencapai 7 ya. 2002, 10 bayi. 2003, 13 bayi. 2004, ada 17 bayi. 2005, 20 bayi. 2006, 22 bayi. 2007, 24 bayi. 2008 ada 25 bayi. Tentukan banyak kelahiran pada tahun 2003 sampai 2004 dan seterusnya. Itu tadi yang sudah kita sebutkan. Pertanyaan yang B, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Lihat di mana? Sini titik tahunnya yang menghasilkan yang ada bayinya ya, maksudnya bayinya lahir yang terbanyak di mana paling tinggi? Ada di titik 25, berarti pada tahun 2008. Pertanyaan yang ketiga, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Di mana kelahiran paling rendah? Nah, kita lihat, anak-anak lihat di sini. Oh,
ada di titik 7 sini, berarti dia pada tahun 2001. Perhatikan tabel 9.1 berikut, hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Di sini ada tahunnya 2001 menghasilkan 250 ton, 2002 menghasilkan 285 ton, 2003 310, 2004 340, 2005 itu ada 380 ton, 2006 ada 225 ton, 2007 290 ton, dan 2008 itu ada 420 ton. Sekarang kita lihat kesimpulannya, kita buat simpulannya. Ternyata dari tahun 2005 ke 2002 dia meningkat, ke 2003 masih meningkat, 2003 ke 2004 meningkat, ke 2005 meningkat juga, tapi ke 2006 pada tahun 2006 itu menurun hasil produksi padinya, sedangkan di tahun 2007 meningkat kembali, dan 2008 semakin meningkat ya, meningkat besar. Jadi kalau kesimpulannya kita bisa buat di sini, hasil produksi padi di Desa Sukamakmur dari tahun 2001 hingga 2005 itu mengalami peningkatan atau kenaikan hasil produksi. Selalu stabil ya naiknya ya. Dan mengalami penurunan hasil produksi itu pada tahun 2006. Menurun dia. Tetapi naik kembali pada tahun berikutnya. Dan kenaikan pesat terjadi pada tahun 2007 ke 2008. Oke, yang B, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Padi tertinggi dihasilkan pada tahun berapa? Ini ya, tahun 2008. Berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram garis tersebut. Jadi kalau kita lihat, dari tahun 2001 sebenarnya sampai 2005 kan meningkat. Hanya 2006 itu menurun. Kemudian naik kembali di 2007 dan 2008. Berarti dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa kenaikan produksi padi di Desa Sukamakmur itu meningkat secara relatif walaupun ada penurunan di tahun 2006. Jadi semuanya tetap meningkat, hanya saja ada penurunan pada tahun 2006. Kemungkinan juga penurunan ini disebabkan karena adanya bencana atau ada faktor cuaca, mungkin juga ada banjir, kemungkinan di sana ya. Nah ini, mengalami penurunan pada tahun 2006, meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan produksi pada Desa Sukamakmur mengalami kenaikan relatif, meskipun menurun pada 2006. Perhatikan contoh berikutnya. Grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam. Pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N, gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Kita lihat di sini. Sini adalah waktunya dan sini adalah bahan bakar yang dibutuhkan. Kita mulai ke pertanyaan. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan A dari titik A ke titik B? Titik A ke titik B. Kalian lihat di sini, berarti titik A itu ada 40 liter ya yang digunakan. Sedangkan untuk ke B berada pada titik 20. Berarti kita lihat selisihnya berapa yang terpakai di sini, pengurangannya. 40 ke 20 berarti kita kurang 40 liter dikurang 20 liter. Berarti yang terpakai adalah 20 liter. Kemudian dari titik C ke titik D. Di sini berarti D-nya di sini. D-nya berarti C-nya 7. C-nya itu ada 20 liter. Kemudian ke D menjadi 10 liter. Berarti berapa yang dihabiskan? Tentunya kita kurang 20 dikurang 10. Berarti 10 liter. Kemudian dari titik D ke titik E. Berarti pada titik D ini dia mengisi bensin kembali. Nah, sekarang kita lihat dari titik D ke E turun berapa? 60 ke 50. Berarti 60 dikurang 50 sama dengan 10 liter juga. Sekarang yang D dari titik E ke titik F. E ke F. Di
sini berarti 50 ke 40. Berarti yang terpakai adalah 50 liter dikurang 40 liter sama dengan 10 liter. Dan yang terakhir dari titik F ke titik G. Di titik F masih ada bahan bakar sekitar 40 liter. Dan ke G-nya ini tinggal 10 liter. Berarti kita kurangkan 40 dan 10 liter. Berarti terpakai itu sebanyak 30 liter. Nah, sekarang contoh soal, silakan anak-anak perhatikan. Diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula di suatu daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Banyak produksi gula selama 2 tahun terakhir, 2013 sampai 2016. Anak-anak bisa membaca 2013 berapa, 2014 berapa, 2015 itu ada berapa ton, 2018 berapa? 200 ton ya. 2016 ada 300 ton. Dia tanya 2 tahun terakhir, berarti 2015 dan 2016. Berapa banyak produksinya? Tentu saja kita menghitungnya dengan menjumlahkan ya. 2015 itu 200 ton ditambah dengan 2016 300 ton. Nih keterangannya 2 tahun terakhir berarti 200 tambah 300. Berarti yang dia diproduksi adalah 500 ton. Jawabannya adalah C. Contoh berikutnya, diagram garis berikut menunjukkan perubahan suhu udara dari hari Senin sampai dengan Jumat. Perubahan suhu terbesar terjadi pada selang. Sekarang kita perhatikan dari Senin ke Selasa berapa perubahannya? 25 dikurang 20 berarti ada 5 derajat Celcius. Dari Selasa ke Rabu kita bisa lihat di sini. Di sini 30 dan 35, berarti di sini kemungkinan 33. Maka 33 derajat Celcius dikurang dengan hari Selasanya berapa? Yang terendah ya, dikurang 33 dikurang 20 berarti 13 derajat Celcius. Pada hari Rabu ke Kamis perubahan suhunya adalah 35 dikurang 33 berarti 2 derajat Celcius. Dan pada hari Kamis ke Jumat kita lihat 35 dikurang 25 10 derajat Celcius. Berarti perubahan yang terbesar tadi ada di hari Selasa ke Rabu. Ada berapa tadi? 13 derajat Celcius. Jadi jawaban kita adalah Selasa sampai Rabu. Itu saja materi kita hari ini. Kalau ada yang belum dipahami, silakan anak-anak berikan komentar kalian di bawah. Nanti kita akan jawab pada saat pertemuan di kelas. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.